Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat belajar tani. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar tani, ini adalah tanaman cabai rawit yang ada di depan rumah yang saya tanam menggunakan media polybag ukuran 35 cm. Dan media tanam yang saya gunakan adalah percampuran antara tanah, sekam bakar, dan kuhi kambing. Yaitu dengan perbandingan 2:1:1. Artinya 2 ember untuk tanahnya, kemudian 1 ember untuk sekam bakarnya, dan 1 ember untuk kuhi kambingnya. Sahabat belajar tani, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan yaitu dengan cara pupuk kocor tanaman cabai rawit ini pada masa generatif atau pada masa pembungaan. Sahabat belajar tani, teknik perawatan di awal pemupukan pada masa generatif berbeda dengan pemupukan pada masa vegetatif atau pada masa pertumbuhan. Karena di awal fase generatif, fungsi unsur hara dan kalium sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup banyak. Karena tanaman akan memproses pembentukan bunga, pembesaran batang, dan menjaga kesehatan batang tanaman agar tidak stres. Baiklah sahabat belajar tani, sebelum dilakukan pemupukan, usahakan supaya kondisi tanah atau media tanam dalam keadaan basah atau dalam keadaan lembab. Sahabat belajar tani, kalau media tanam dalam keadaan kering, bisa juga kita melakukan penyiraman sebelum kita melakukan pemupukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar unsur hara mampu diserap sepenuhnya oleh tanaman sehingga pupuk kimia ataupun pupuk lainnya tidak terjadi endapan di permukaan tanah ataupun di permukaan media tanam. Selain akan merusak tanah ataupun media tanam, karena endapan pupuk kimia juga akan memicu perkembangbiakan jamur yang menyebabkan tanaman kita mudah terserang penyakit. Meskipun pemakaian pupuk kimia yang kita kocorkan dosisnya sedikit, tapi dampak negatifnya perlu diperhatikan. Itulah pentingnya kenapa media tanam harus dalam keadaan lembab atau basah sebelum pemupukan dilakukan. Sahabat belajar tani, pupuk yang saya gunakan di awal masa generatif atau di awal pembungaan, selain menggunakan pupuk NPK 16-16-16 atau pupuk seimbang, di sini pupuk yang saya gunakan adalah pupuk MKP dan juga kalsium. Oke, sahabat belajar tani, langsung saja bagaimana cara pencampuran dari pupuk NPK 16-16-16 dan juga pupuk MKP dan dicampur dengan kalsium. Langsung saja kita campurkan. Pertama-tama kita siapkan air sekitar 2 liter. Kemudian selanjutnya kita masukkan 2 sendok pupuk NPK 16-16-16. Kemudian selanjutnya yaitu MKP setengah sendok
dan kalsium setengah sendok. Kemudian setelah itu kita aduk rata. Kita aduk supaya pupuk yang kita masukkan tadi mudah larut dan tercampur rata. Setelah itu, langsung saja kita aplikasikan ke tanaman cabai rawit. Untuk takarannya, dalam satu pohon tanaman cabai rawit, yaitu 1 gelas plastik, kita siramkan di setiap pohonnya. Baiklah sahabat belajar tani, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan tentang pupuk kocor untuk tanaman cabai rawit pada masa generatif atau saat pembungaan. Kita lihat banyak sekali bermunculan bunga, dan kita harapkan supaya bunga-bunga yang muncul ini tidak mengalami kerontokan dan nantinya akan berhasil menjadi buah. Demikian sahabat belajar tani, saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.